Terjemahan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih
Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri iman kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menempatkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, ternyata mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dana amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta seluruh jajaran. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Mushola At-Thaibah beserta pengurus dan jemaah, Bapak Pengurus Masjid Al-Mushala Al-Ikhlas beserta pengurus dan jemaah, dan sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mensyukuri segala nikmat dan rahmat yang telah diberikannya kepada kita. Biasa pagi ini nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa kesehatan dan kekuatan. Lebih dari itu, nikmat yang sangat berharga sekali oleh kita masih diberikannya kita, nikmat hidup. Dan mari kita jadikan itu semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah, untuk mencapai ridho-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak Ustadz yang kita hormati, alhamdulillah kita bersama dengan beliau sekarang, Pak Ustadz Tebi Alfian Caniago. Tidak banyak pengantar, kita lebih banyak memberikan waktu kepada beliau
Namun di akhir nanti ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Pertama tadi sekaitan dengan Al-Quran yang kita baca, semua seragam. Ya. Nah, itu nanti diserahkan oleh inisiator nanti kepada pengurus masjid, dan nanti selanjutnya diserahkan kepada bagian atau bidang pustaka ya. Di akhir nanti dari acara kita sebelum lupa. Nah, untuk sekarang kita mintakan dengan segala hormat dan senang hati kepada guru kita Ustaz Alfian Caniago, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kami yang kami hormati dan muliakan, tokoh-tokoh masyarakat kita, alim ulama, nenek mama, cermin pandai, tak dapat disebut satu-satu. Kemudian pengurus masjid, pengurus musola yang hadir pada subuh mubarakah ini, tak dapat pula disebut satu-satu. Guru-guru kami, ustaz-ustaz kita semuanya yang juga hadir duduk bersama kita pada subuh ini, Bapak Ibu semua yang hadir, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insya Allah kita yang hadir subuh ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat selalu. Tempat kita ini kemarin kena banjir sebagian, tapi tak ada korban jiwa ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sebagian tempat, sebagian negeri, sebagian daerah di Sumatera Barat yang kita cintai ini, mereka belum bisa sebahagia kita, terutama daerah Palembang, Agam. Sampai tadi malam bertemu 5 orang lagi. 3 hari yang lalu ada kawan kami, salah satu anggota keluarganya juga yang hilang. Katanya 200 orang belum jumpa Pak Ustaz. 200 orang. Kemarin ada 1 orang diwawancarai oleh salah satu stasiun TV dengan lelehan air mata, 15 orang anggota keluarganya belum jumpa. Istrinya, anak-anaknya, ponakannya, dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Itu hadis yang kita baca dalam kitab Hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi, hadis yang ke-13, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak ada imanmu, kata Nabi, tak ada imanmu sampai kapan? Sampai engkau sayang, sampai engkau peduli kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana pedulimu pada dirimu sendiri.
Maka apa yang Bapak Ibu sisihkan hari ini untuk menolong saudara-saudara kita yang ditimpa oleh musibah, itulah bukti iman ada pada diri kita. Ada sebagian orang tak ada simpatinya, tak ada empatinya. Itu yang terjadi kemarin di daerah Kuranci. Tak salah ya, menjoget-joget juga di tengah malam lagi di kedai dengan pakai penari-penari. Datang bapak-bapak, Pak, ini kita suasana masih berduka Pak, stoplah dulu. Tadi bukti, jangankan dia menyisihkan, jangankan dia berniat membantu apa yang bisa dia tolong, masih sempat-sempatnya juga lagi dia berbahagia hati, bergoyang-goyang tengah malam dengan lampu yang kelap-kelip, sementara tangis belum lagi reda di antara saudara-saudara kita yang ada di sana. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Ustaz, manalah berarti kami berikan sedikit ini, yang kena musibah banyak. Manalah berarti 50.000, 100.000, satu dus mie, satu minyak goreng, telur, beberapa papan. Manalah berarti, kan banyak. Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Dibakar Nabi Ibrahim, datang burung-burung pipit membawa air di ujung paruhnya. Burung pipit kecil, paruhnya kecil. Dibawanya air beberapa butir, beberapa bulir di ujung. Ditimpakannya ke bawah. Habis itu diambilnya lagi, ditimpakannya. Tertawalah binatang-binatang yang lain melihat. Apa kata mereka? Burung pipit, ini api unggun, api besar yang membakar Ibrahim. Engkau teteskan beberapa tetes di ujung paruhmu, manalah bisa memadamkan api? Apa jawab burung pipit? Aku tahu aku tak mungkin memadamkan api sebesar ini, karena hanya sedikit air yang bisa aku bawa. Aku tahu, tapi aku akan terus melakukannya, kata burung pipit. Kenapa? Karena besok aku ketika ditanya oleh Allah di hari kiamat, ketika nanti aku ditanya oleh Allah di hari kiamat, hei burung pipit, dulu ketika engkau melihat ada orang baik, ada orang soleh, Ibrahim namanya, dizalimi, dibakar, dianiaya, apa yang bisa engkau lakukan waktu itu? Aku setidaknya melepaskan jawaban, kata burung pipit, karena aku melihat, aku menyaksikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hari ini jangan kita pandang sedikit yang diberikan, sementara yang kena musibah banyak. Bagaimanalah bisa menolong mereka, Pak Ustaz? Rasa-rasa tak berarti sama sekali. Karena itu tak payah mau beri. Biarlah Kang Deddy Mulyadi aja yang menolong. Karena bermiliar-miliar dia belanja. Biarlah Faskor Husaini, biarlah gubernur, biarlah anggota-anggota DPRD, biarlah orang-orang kaya saja, Pak Ustaz. Duit kami yang kecil ini berapalah bisa menolong, tak payah. Jangan begitu. Burung pipit tetap dia memberi, tetap dia ingin menimpakan air ke bawah, walaupun api unggun besar dihidupkan Namrud membakar Nabi Allah Ibrahim. Apa jawaban burung pipit? Aku tahu air ini memang tak akan memadamkan api, tapi besok ketika Allah tanya aku di hari kiamat, hei burung pipit, dulu kau melihat ada Nabi Allah dibakar, Ibrahim orang baik, orang soleh, apa yang kau buat waktu itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu hanya menghukumi kita sepanjang kemampuan kita. Ya memang segitu mampu kita, maka tolonglah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah burung pipit sedikit, tapi insya Allah itu akan dapat kita selesaikan pertanyaan Allah di hari kiamat.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedekah yang kita berikan itu ternyata juga dapat menolak musibah. Mana dalilnya Pak Ustaz? Hadis riwayat Tabrani. Apa kata Nabi? As-sadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menolak bala. Pernah tak Bapak Ibu dulu orang tua-tua kita ngomong sedekah tolak bala? Ada hadisnya. As-sadaqatu taruddul bala. Sedekah itu sebenarnya menolak bala. Makanya kalau ada Bapak Ibu ingin selamat dari bala, dari musibah, dari bahaya, sedekahlah. Tapi tentu kadang sesuai juga dengan yang diberikan. Kalau yang dikeluarkan cuma 10.000, ya mungkin yang bisa ditolak cuma demam-demam puyuh, ya kan? Nah, ini dikeluarkan 10.000, minta pula ya Allah, jangan sampai aku asam urat mati ya Allah, itu harus 100.000. Ya, nah, kalau yang ingin lebih besar lagi, 1.000.000. Ingin lebih besar lagi, semakin banyak, kan begitu. Kalau ingin besok semakin dingin di hari kiamat, tahta zulli sodakotihi. Mengapa mereka tetap dingin ya Rasulullah? Padahal matahari sejengkal di atas ubun-ubun. Kenapa mereka bisa dingin? Tahta zulli sodakotihi. Karena mereka bernaung di bawah sodakohnya masing-masing. Semakin banyak sodakohnya, semakin besar naungan yang akan mereka terima. Kalau sedekah 10.000, selebar telapak tangan lah. Semakin besar, semakin banyak, begitulah agak-agaknya. Maka ingat, as-sadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menolak bala. Dan sedekah yang paling afdal salah satunya apa? Ini ayat yang dibaca oleh imam kita tadi rakaat kedua. Al-Quran surah Al-Ma'un. Quran itu Al-Ma'un itu surat ke-107 kalau tak salah. Apa ayat yang beliau baca? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Kepada siapa kami memberi Pak Ustaz? Kepada siapa kami bersedekah Pak Ustaz? Satu, kepada anak-anak yatim. Kemudian memberi makan juga kepada fakir miskin. Ibu-ibu yang berasnya berkarung-karung di dapur di rumah, sampai hati ibu tetap membiarkan ada saudara kita membeli beras seliter aja susah, sampai berkutu beras itu di rumah. Nah, sementara sedekah itu menolak bala. Kemudian apa lagi? Sampai hati kita menengok baju anak yatim sudah kuning, baju putihnya dibawa ke sekolah, sepatunya udah bolong, sementara sepatu anak kita sekali beli 400.000 harganya, dan itu ada 2-3 pasang di rumah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapa orang yang pendusta agama itu? Dalam ayat ini pendusta agama bukan orang yang berzina, pendusta agama bukan orang yang mencuri, pendusta agama bukan orang yang makan riba. Siapa pendusta agama? Orang yang tidak senang dengan anak yatim. Bagaimana dia akan menyantuni? Bagaimana dia akan bersedekah? Bagaimana dia akan menganggap anak yatim itu sayang kepada dia macam anak kandungnya sendiri? Sementara dia orang yang tak suka dengan anak yatim. Jadi kalau ada bapak ibu di sini, aku nengok anak yatim manis juga Pak Ustaz, berarti bapak ibu pendusta agama. Bukan kata saya, kata Allah.
Semakin Bapak Ibu senang dengan anak yatim, berarti insya Allah kita ini orang yang jujur dalam agama. Anak-anak yatim, banyak anak-anak yatim di sekitar kita, tapi anak yatim itu ada batasnya. Apa batasnya? Kalau dikiranya anak yatim itu yang udah ditinggal ayahnya, dia yatim semua ini. Layak dapat santunan semua. Nah, jumhur ulama, walaupun ada dua pendapat, jumhur ulama yang paling banyak pendapat ulama, anak yatim itu sampai dia balik. Umur berapa? Maksimal 15 tahun. 15 tahun ke bawah. Ya, itu anak yatim. Bagaimana yang SMA, Ustaz? Bagaimana dengan yang kuliah semester 3? Ada pendapat lain. Walaupun pendapat ini segolongan kecil. Apa pendapatnya? Sepanjang dia belum bisa menafkahi dirinya sendiri, itu masih boleh disebut anak yatim. Dia udah semester 3, tapi dia masih kuliah, dia belum bisa lagi menafkahi dirinya sendiri, itu masih boleh. Cuma kalau boleh saya katakan, masukkanlah mereka pada golongan duafa. Tetap diberikan, tapi masukkan dalam golongan duafa, tidak yatim lagi, karena yatim sampai akil balik. Sebelum 15 tahun dia sudah balik, ya tidak bisa lagi. Maksimalnya kan 15 tahun. Perempuan kalau sudah datang haid, kapan maksimalnya? Umur 15 belum juga datang haid lagi, gimana Pak Ustaz? Berarti tapi udah dihitung dia itu sudah balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santuni anak yatim. Barangkali ada yang lupa. Bantu masjid bagus, silakan. Bantu mushola bagus. Apa bantu-bantu yang lain bagus. Tapi kadang kita lupa dengan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Kita lupa dengan saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu masih ada belanja di pasar pagi, nenek-nenek yang jualan bayam, jualan kangkung, bertegang urat leher ibu menawar. Ada tak? Nek berapa nih nek? 3.000, 2.000 lah ya. 3.000 nah, 2.000 aja dah. Sampai hati ya. Padahal cincin ibu yang menawar tuh 4. Gelangnya 1/2 kilo. Dah capek nenek itu nada letih dia. Ambil. Supaya jalan didoakan di kayu tahun itu. Tapi coba ibu-ibu menawar, berapa nih? 3.000, kasihkan duit 5.000. Payah dia mencari kembalian baru, tak payah, ambil aja. Sepanjang jalan ibu didoakannya, ya Allah, siapa nama ibu? Sehat-sehat terusnya, lancarkan rezekinya ya Allah. Maka apa kata ulama? Barangkali sampai hari ini kita masih Allah lancarkan rezeki, masih Allah lindungi dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam bahaya. Barangkali bukan doa kita yang dikabulkan Allah, tapi ada doa-doa orang yang lidahnya asin, yang sujudnya tak pernah berhenti sepertiga akhir malam. Dia yang mendoakan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, karena musibah itu akan dapat ditolak oleh sedekah. Karena bala itu akan dapat terhindar dengan sedekah. Yang pertama, sedekah untuk anak-anak yatim kita. Cuma perlu saya ingatkan satu, pakaikan adabnya. Karena banyak orang hari ini bersedekah, memberi, menyantuni anak yatim, tapi sebetulnya kalimat yang tepat bukan santunan. Ana wa kafilul yatim. Kafil, apa makna kafil? Ana wa kafilul yatim, kata Nabi. Aku bersama orang yang berkasih sayang dengan anak yatim. Nabi tak sebut santunan, karena santunan itu identik hanya sekali setahun. Santunan itu identik hanya setiap malam 17 Ramadan.
Santunan itu identik menyantuni anak yatim hanya bulan Muharram. Tapi berkasih sayang, macam mana berkasih sayang? Tidak cukup hanya dengan amplop, tidak cukup hanya sekali membelikan dia baju untuk hari raya. Nah, berkasih sayang itu adalah diperhatikan tempat tinggalnya, diperhatikan makan minumnya, diperhatikan baju sekolahnya, diperhatikan uang jajannya, diperhatikan pendidikannya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau adalah bapak ibu di sini macam itu perhatiannya kepada anak yatim, berkasih sayang dengan anak yatim, apa kata Nabi? Diangkat Nabi jarinya macam ini, kahataini fil jannah. Jari telunjuk dan jari tengah disandingkan Nabi, dijarangkan sedikit. Kahataini fil jannah, macam ini nanti di surga denganku, kata Nabi. Jadi hari ini bapak ibu kan sibuk, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga aku nanti, ya Allah. Tiketnya sudah Allah kasih tahu, Nabi sudah sampaikan apa tiketnya, supaya besok masuk surga tak hanya sekedar masuk surga, tapi berdampingan dengan Rasulullah. Ana wa kafirul yatim, aku bersama orang yang berkasih sayang dengan anak, dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim, berkasih sayang dengan anak yatim, peduli dengan anak yatim. Nah bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa adabnya lagi menyantuni anak yatim? Jangan lagi memajang mereka di depan. Nah, ingat, kebanyakan kita selama ini nyantuni anak yatim gimana? Dipajang mereka di depan kan? Berikutnya penyantunan anak yatim, bacakan namanya. Ada 15 orang, bacakan. Maju. Baris. Dibentak pula kadang kan. Akhirnya mereka nunggu kan. Ada bapak ibu mereka maju ke depan ke ketawa. Tidak ada. Coba tengok. Ada nggak mereka dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang senang? Nggak ada. Mereka jalannya gontang terus duduk. Ada bapak-bapak dulu habis sholat Jumat di Batam, Ustaz mampir ke kedai apa Pak Ustaz? Kedai ampera biasa, rupanya restoran orang awam. Masya Allah, mirip-mirip lagu nombak. Apa yang punya? Ya Pak Ustaz, aku tanya Pak, coba ceritakan satu apa pengalaman hidup yang sampai hari ini susah untuk Bapak lupakan. Awak ingin tanya supaya dapat inspirasi macam-macam, mungkin ada. Habis itu membayang air matanya. Apa kata dia? Pak Ustaz, yang paling tak bisa melupakan Pak Ustaz dulu aku masih mau SD. Ayah meninggal Pak Ustaz. Terus Ramadan nanti pula kurang mengambil kabar ke rumah. Anak-anak yatim nanti kumpul di masjid. Baiklah Pak Ustaz. Kemudian apa yang terjadi? Di tengah jamaah yang ramai itu Pak Ustaz, dipanggil nama sekitar 6-7 orang kami malam, dipanggil, disebutkannya pula Pak Ustaz, ini anak yatim dari almarhum si Anu. Padahal sudah setahun lamanya Pak Ustaz aku berjuang untuk dapat meredakan hati, ditinggal mati oleh ayah. Sampai di situ Pak Ustaz, rasul-rasul ingin melompat aku dari pintu masjid itu kembali lagi ke rumah kemana lah. Malu aku Pak Ustaz. Sejak saat itu Pak Ustaz, aku tanamkan dalam hati, siapapun yang akan memanggil aku untuk penyantunan, aku tidak akan datang deh. Itu pengalaman yang paling pahit rasanya Pak Ustaz. Coba Bapak Ibu tanya, sukakah kalian dipajang-pajang di depan macam itu? Tak suka mereka. Hancur hatinya. Apalagi diulang-ulang menyebut inilah anak yatim kita, cobalah pandang wajahnya. Memangnya mereka ingin jadi yatim? Tak. Tapi takdir Allah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Bapak Ibu mau marah-marahlah, tapi ini yang benar saya sampaikan insyaallah. Lalu bagaimana cara menyantuni anak yatim Bosan? Undang mereka tetap.
dan muliakan mereka. Ada sebagian kita kan sibuk dengan acara kita kan. Anak yatim diundang atau disudutkannya di sudut-sudut mana. Acara penyantunan anak yatim jam berapa? Jam 4:30 malam. Ada kantuk-kantuk. Kalau kau pulang karena nyuruh dengan sesuatu pemberian jamaah, akhirnya, ayo bapak-bapak sibuk makan kue kotak, makan apa? Ayo dia air mineral gelasan. Kamu tengok, seharusnya mereka lah bintangnya malam itu. Begitu mereka diundang, dudukkan mereka di depan, dudukkan mereka. Tak payahlah nanti mereka dipanjang-panjang. Kan dengan mendudukkan mereka di depan, kue-kue makanan yang enak kasih. Makan. Kan dah nampak. Lalu bagaimana nanti? Cukup disebutkan saja. Kita akan memberikan santunan kepada anak yatim kita yang ini. Cukup gitu aja. Nanti akan kita berikan ya Bapak Ibu ya. Berikan dengan ada, tak payah lagi. Ini kadang tak ada salah upaya anak yatim jalan tak ditengok semuanya. Ya Allah, berhenti lagi kita cara macam ini. Apalagi yang terjadi di sebagian tempat cara nyantuni anak yatim gimana? Diundang mereka, diundang ke rumah. Karena dulu di tempat kampung orang tua aku pernah membina anak yatim 40 orang. Aku pernah mengalami, datanglah kami pakai bus sampai di situ. Acara penyantunannya habis maghrib, kami disuruh datang habis sholat asar. Lalu dari asar ke maghrib untuk apa anak yatim itu? Baca yasin. Anak yatim baca yasin dulu ya. Sebarlah surat yasin. Baca yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Habis 83 ayat. Anak yatim sebagian kan kecil-kecil. Alhamdulillah. Apa kata yang tuan rumah? Sekali lagi. Tak sekali lagi. Selesai. Apa kata yang tuan rumah? Afdolnya ganjil 3 kali. Cuy Yasin sekali lagi. Di depan anak yatim itu memang adalah yang ditutup-tutup koran, piring-piring kecil. Harapan anak yatim itu mungkin ya goreng ayam penyet kan. Senanglah mereka. Kipas angin kencang, dek kancang TV yatim itu buka lah koran-koran tadi. Apa nano di dalam? Bihun. Baca yasin lah 3 kali lah bakal ingat nanti memang bihun. Nanti ikut dimakan juga. Kemudian pas dimakan pedasnya pun minta ampun. Begitu pulang anak yatim 6 orang mencret. Ditengok amplopnya di rumah berapa? 50.000. La ilaha illallah. Atau apalagi dikumpulkan mereka di tanah lapang. Ada kan? Sebagai dikumpulkan di tanah lapang. Kita ada acara besok sekaligus penyantunan anak yatim. Dikumpulkan mereka di tanah lapang, panas-panas. Tak begitu cara menyantuni anak yatim. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah itu menolak bala, maka perhatikan anak-anak yatim yang ada di sekitaran kita. Insya Allah jauh musibah, jauh bala dari kita. Ada doa yang mustajab. Salah satu doa yang mustajab itu apa? Tidak ada hijab, kata Nabi. Doa anak yatim dengan qabulnya. Jadi tak ada hijab. Makanya Bapak Ibu kalau betul-betul ingin berkahlah rumahnya, maka jangan segan-segan program sekali berapa undang anak yatim ke rumah kita. Kasih makan, kasih minum, kasih baju. Terus apa? Minta doa mereka. Anak, doakan mak ya, doakan ayah ya, doakan kami semua ya. Karena doanya mustajab. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi siapa yang menghardik anak yatim? Menghardik itu bisa dengan suara yang keras membentaknya, atau dengan mata yang menunjukkan tidak suka kepada mereka. Inilah orang yang sebenarnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pembohong, pendusta
Kemudian yang kedua, jangan segan-segan memberi makan fakir dan miskin, fuqara wal masakin. Bapak Ibu, jangan sampai keras kue baking itu dalam kulkas sampai kering. Udah berapa bulan nih? Udah 3 bulan di dalam, Pak Ustaz. Ya Allah, sampai hatinya kue itu jadi batu. Sementara bisalah dia merenge anak-anak yang fakir miskin itu nak belanja. Ibu sampai hati gue jadi batu dalam kulkas. Jadi orang yang tamak. Kemudian apa lagi? Pernah bercerita waktu sebulan setelah Zulhijjah mengisi ceramah. Apa kata anaknya di belakang? Kebetulan acara di rumah kan. Apa kata anaknya? Mama, kenapa tak bisa kulkas kau ditutup pintunya? Tengok apa? Rupanya sampai menyimpak tungkai jauh itu keluar. Saking tomaknya, sampai keluar tungkai jauh itu, kaki jauh itu. Padahal sebulan setelah Zulhijjah, berapa kupon dia dapat kemarin? Nah, itu contoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kondisi yang hari ini kita lihat, kita alami, kawan kita, saudara kita memang yang mengalami musibah, tapi sampai ke tangkai jantung kita rasa sedih dan dukanya. Itulah yang menunjukkan kita orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu aku mengajak, jangan segan-segan tetap berdonasi, tetap menyumbang, tetap bersedekah. Jangan pikirkan apalah yang bisa kami bantu segenek ke Pak Ustaz sementara yang kena banyak. Jangan. Itu contoh tadi. Burung pipit tetap semangat membawa air di paruhnya walaupun dia tahu tak akan bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim. Kemudian karena sedekah itu menolak bala, as-shadaqatu taruddul bala, maka perhatikan anak-anak yatim di sekitar kita, perhatikan fakir miskin makan minumnya. Insya Allah mudah-mudahan bala jauh dari tampik kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, barangkali itulah yang dapat disampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup dan kita nikmati apa yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu pagi ini, insya Allah ini juga dapat menolak bala sedekah Bapak Ibu ini di subuh mubarakah ini. Insya Allah mudah-mudahan terjauh dari segala macam bencana dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan 1-2 orang sebelum kita tutup. Ada? Pas ya? Baik. Kalau sudah pas, kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lain semangat Bapak Ibu bersedekah. Lain semangat Bapak Ibu tetap berkasih sayang dengan anak-anak yatim kita. Lain semangat Bapak Ibu untuk terus berusaha membantu saudara-saudara kita yang fakir dan yang miskin. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi, ya Allah, jauhkanlah segala macam bala, musibah dan bencana dari kampung kami, dari perumahan kami ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Al-Fakir Febi Afrian Caniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz atas kajian kita pagi ini, luar biasa dengan tema yang beliau kemukakan berkenaan dengan situasi kita terakhir dengan suasana musibah yang masih belum selesai. Tadi disampaikan dan kita mendengarkan bahwa masih ada saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang korban tapi belum didapatkan atau belum ditemukan, tapi upaya pencarian masih diteruskan. Kemudian bencana yang juga melanda
rumah yang hancur, tempat usaha yang habis dan segala macam masih belum bisa diapakan karena kondisinya yang busuk belum bisa ditangani. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sekaitan dengan itu, di Abdoibah kemarin ada saudara kita yang juga mengalami musibah, baik keluarganya juga sudah kita peduli, sudah kita apakan. Di masjid kita ternyata juga ada. Ini mungkin barangkali keterlambatannya itu karena beliau tidak bercerita. Ibu kita ini jemaah tetap di masjid kita. Beliau mengambil tempat tinggal di samping ini karena untuk dekat beribadah dengan masjid. Pada tempat tinggal beliau di SMA 12 Bu ya. SMA 12 ada rumah, ada tempat usaha di sana, habis dan terendam semua. Tapi terlambat kita dapat informasi. Adalah Bu Epa, jemaah kita. Entah dengan apa keimanan beliau barangkali tidak benar, tapi akhirnya kita dapatkan baru berapa hari Pak? Baru 2 hari yang lalu, 2 hari yang lewat dapat bahwa usahanya itu beliau membuat roti, tempat usaha roti, kemudian bertempat tinggal juga di sana, sebagian tidak terselamatkan. Nah, juga melalui ini belum terlambat kita kiranya untuk peduli apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, sesuai dengan apa yang beliau sampaikan tadi, belum terlambat kiranya kita ulurkan tangan pula untuk yang demikian. Setuju Bapak-bapak? Kalaupun tidak terbawa hari ini, nanti kita jalankan secara terdetek. Tolong Pak Cai ikuti dengan catatan Pak Cai. List. Mulai dari kedua. Atau list saja yang berjalan ketua di PK Guru. Tak usah disampaikan. Ketua paksa mengisi. Di PN saja di apa? Nah, kalau ada nanapuk ini jalankan, nanti bawa ini jalan ke ketiga. Ebo tak pernah dulu gitu. Gue rekening pakai transfer. Jadi rekening masjid. Nah, rekening masjid. Nah, jalankan mana tak bawa silakan. Tapi kalau tidak nanti kita tuliskan Bu Penny jalankan nanti dalam bentuk apa, pada apapun seikhlasnya. Tapi sudah disampaikan dari Ustaz tadi, argumentasinya lah luar biasa. Kita ingin mendapat yang besar, umpamanya rancak loh. Nah, kalau apa aku kami orang posisi yang memencang umpan apa aja ikan nak dalam tapi rancaan umpannya direpekkan ke dalam. Iya besar. Masya Allah. Nah, orang Malawi. Bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, untuk infak terbaik kita subuh ini alhamdulillah dapat kita peroleh 310.000 rupiah. Alhamdulillah. Jadi kami ingatkan sekali lagi untuk yang bantuan tadi kita jalankan dalam list khusus nanti. Nah, silakan isi langsung oleh Bapak dan Ibu. Ya. 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 Jadi gimana kalau kita sekalian mengumpulkan, tidak untuk satu orang saja, kita mengumpulkan berapa kok nanti apa yang bisa kita bantu ke sana. Ya. Gawe daerah kita mana yang ada. Ya. Jadi sekalian aja satu ini juga kita prioritaskan. Tapi yang lain juga semua itu kita prioritaskan, kita kumpulkan juga kita bagi. Oh gitu. Nanti yang dapat, nanti kita apapun yang kita bawa, walaupun sedikit, Pak Ustaz, kita ada merasa empati kita kepada orang yang kena musibah. Ya. Kalian saja Pak. Baik. Kita luaskan saja cakupannya. Nah, tentu ya begitu. Kalau kita apakan nanti bapak-bapak dan ibu kita upayakanlah seikhlasnya semaksimalnya. Nah, seikhlasnya semaksimalnya kita himpun nanti dalam satu apa. Nah, kalau ada yang berjalan, ketiga yang berjalan, ibu kita jalan kedua. Bu, ada informasi lain? Setuju ya? Insyaallah kita jalankan yang demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya atas inisiatif atau inisiator yang dilakukan oleh beberapa orang teman kita, Penny,
Telah pula kita listkan kemarin Al-Quran lengkap, terjemahan, tajwid dan lainnya dengan jumlah sampai berapa sampai 100. Dan Al-Quran ini adalah hasil dari sumbangan donasi dari Bapak Ibu jemaah, warga Pilaku dan sekitarnya. Jadi hari ini Al-Quran itu telah tercukupkan dengan jumlah nanti disampaikan oleh inisiator. Ada lagi susulan, ada tambahan baru 3 buah lagi. Kita serahkan dari inisiator tadi, menyerahkan ke panitia, ke pengurus dulu Pak Ketua, kemudian diserahkan lagi kepada bidang perpustakaan untuk diregistrasi. Diberikan nomor sehingga terkendali nanti Al-Quran kita yang ada ini. Itu barangkali kami silakan Bu Penny dengan Pak Ketua ambil satu Al-Quran sebagai untuk tolong dokumentasi percaya. Jadi ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara yang telah berdonasi untuk Al-Quran masjid kita. Ibu perpustakaan, Ibu Mia, ke depan Bu Mia, kita silakan secara dokumentasi penyiaran Al-Quran. Silakan. Ada yang mau sampaikan Bu Mia? Baiklah Bapak Ibu. Bu Mia. Sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah Bapak Ibu, ada jemaah subuh mubarakah pada hari ini. Kami atas nama Koordinator Humas akan menyerahkan bantuan Al-Quran sebanyak 105 dan ditambah 2 lagi kemarin dari anak kita Farham sama Pak Haji Yonalis. Jadi pada hari ini Sabtu tanggal 6 bulan 12 2025 kitab suci Al-Quran diserahkan kepada ketua masjid sebanyak 105 buah ditambah 2 buah menjadi 107 dan ditambah lagi dari Allah berupa Quran sebanyak 5 buah. Jadi jumlah semua 112 buah. Untuk itu kami atas nama Koordinator Humas akan menyerahkan kepada Bapak Ketua. Mohon diterima. Silakan dokumentasikan Pak Cai. Yang diterima diserahkan oleh inisiator dari Humas kepada Ketua. artinya. Lah. Kemudian Al-Quran ini secara simbolis juga diserahkan kepada Mia. Dan selanjutnya diserahkan kepada pustaka untuk diberi nomor. 1, 2, 3. Iya. Oke. Nah. Alhamdulillah. Jadi sebagai tambahan Bapak Ibu, itulah kami dari seksi Humas dan anggota adalah program yang untuk menghimbau jemaah masjid atau warga komplek Pilaku Indah 4 untuk berdonasi untuk masjid. Ini yang pertama. Mungkin nanti yang kedua yang dalam tahun 2025 ada 3 program kami dari seksi Humas. Yang pertama mengumpulkan Al-Quran, yang kedua nanti akan menghimpun donatur terbaik jemaah masjid kita, jemaah Thaibah, jemaah Nurul Ikhlas dan warga komplek Pilaku Indah 4 Pakar dan sekitarnya. Yang ketiga, kami juga berencana untuk pelatihan jenazah dalam waktu dekat. Itulah program kami pada tahun 2025. Mudah-mudahan ke depannya lagi nanti kami akan mengimbau juga apa-apa nanti akan dilaksanakan oleh seksi Humas. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau pelatih jenazah nanti jenazah pesertanya. Ya, lari kok saya betul. Bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, hampir lengkap hidangan kita. Kami ingin melaporkan bahwa mulai hari ini akan ada pengerjaan bagian samping dari ruang masjid kita ini yang selalu bocor ada setiap hari hujan. Kemarin kita sudah bawa teknisnya dan setelah penghitungan anggaran mencapai anggaran itu 30 juta. 30 juta rupiah. Kemudian itu dengan kondisi keuangan kita masih minus. Saldo kita berbendahara hari ini yang hanya sekitar 20 Pak Eri. Ya. Tapi pekerjaan ini akan kita mulai. Nah, bagaimana nanti kita Pak Pengurus akan tetap mensolusikan nanti, dan bila terjadi apa nanti kami laporkan kembali. Kita piutangi Allah, tapi yang di depan bayar kita nanti. Tutup masuk Pak A tuh. Jalan lah dulu, karena Jogo, kemudian bara nanti kekurangan dan keapanya kita laporkan kembali. Apakah nanti juga melalui list atau ada nanti donatur yang bisa memberikan infak wakafnya, kita terima dengan segala senang hati. Baik, hidangan sudah lengkap dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikmati hidangan pagi ini. Kemudian dari hidangan ini peran serta dari ibu-ibu dan kita semua yang karena dari awak untuk awak, dari kita untuk kita nikmati dengan rasa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.